Halo, perkenalkan nama saya Hendrika Oktavia Nugraheniki dengan NIM 19070010141. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penyakit pes. Baik, kita masuk pada definisinya. Penyakit pes adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh pinjal sebagai vektor dan tikus sebagai reservoirnya. Nah, pes ini disebut juga sebagai penyakit sampar, kemudian plague, kemudian juga Black Death. Kenapa dia disebut Black Death? Karena salah satu gejala dari penyakit ini adalah kehitaman pada ujung-ujung jari dan tingkat kematiannya itu tinggi. Selanjutnya, kita masuk pada etiologi. Bakteri Yersinia pestis yang disebarkan melalui kutu yang biasanya hidup di hewan-hewan pengerat seperti tikus, kelinci, dan tupai, itu manusia dapat mengidap penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut maupun ditularkan langsung melalui droplet dari pengidap lain. Ini jenis penyakit pes tipe pneumonia. Nah, beberapa kondisi dapat meningkatkan seseorang untuk mengidap penyakit pes itu antara lain orang yang tinggal di daerah pedalaman, kemudian memiliki sanitasi yang buruk, kemudian orang yang bekerja sebagai dokter hewan, kemudian orang yang memiliki hobi itu mendaki gunung, kemudian berkemah dan ini berburu di daerah pedalaman yang menjadi ekosistem dari hewan pengerat yang terinfeksi pes. Selanjutnya, kita masuk pada siklus hidup dan karakteristik agent. Agen penyakit pes atau kematian hitam atau yang biasa disebut Black Death ini adalah bakteri Yersinia pestis. Kemudian pinjal tikus yang terinfeksi Yersinia pestis ini akan meninggalkan host yang mati dan dapat menyerang manusia dengan menularkan pes. Pinjal ini sebagai vektor. Kemudian daur hidupnya ini itu metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu dari telur, kemudian dari ke larva, larva pupa dan dewasa. Kemudian Xenopsila ceopsis itu adalah ini sebagian besar pinjal yang sangat efektif sebagai vektor dari penyakit pes. Nah, temperatur optimal yang dibutuhkan Xenopsila ceopsis itu sebagai faktor potensial adalah 23,5 derajat Celcius. Ini berkoordinasi dengan suhu dan insiden pes yaitu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, pinjal yang terinfeksi dapat bertahan selama 365 hari. Itu sekitar 1 tahun. Kemudian karakteristik Yersinia pestis itu sebagai agen penyakit pes merupakan bakteri gram negatif, kemudian tidak berbatang, kemudian bergerak, Coccobacillus tanpa spora, kemudian kerusakan ekosistem membuat manusia dan hewan terinfeksi bakteri ini. Selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala penyakit. Nah, tanda dan gejala yang dapat muncul itu tergantung jenis pes apa yang diderita oleh seseorang. Yang pertama itu ada bubonic plague. Itu tuh gejalanya tuh demam, menggigil, pusing, nyeri otot dan kejang. Kemudian ada septic maize plague, itu gejalanya diare, mual dan muntah, demam dan menggigil, nyeri perut, tubuh terasa lemas, ini pendarahan, shock, kemudian gangren atau kematian jaringan. Yang berikut ada pneumonic plague, itu gejalanya batuk darah, sesak napas, mual dan muntah, demam tinggi, sakit kepala, nyeri dada, dan lemas. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama itu ada pneumonic plague. Itu seperti namanya, penyakit pes ini disebabkan karena infeksi bakteri yang terjadi pada paru-paru. Yang berikut adalah bubonic plague. Itu penyakit pes yang menyerang sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Yang berikut ada septic maize plague. Itu adalah jenis pes yang menyerang aliran darah. Jadi bakteri ini akan merusak dan menginfeksi darah. Ini juga dikenal dengan pes tingkat lanjut. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi. Pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini hidup pada kutu tikus, umumnya pada spesies Xenopsila ceopsis. Bakteri ini ada dalam darah karena bakteri ini merupakan patogen obligat intraseluler yang memerlukan darah untuk hidup. Nah, infeksi bakteri ini dimulai ketika kutu tikus atau Xenopsila ceopsis ini yang sehat menghisap darah pada inangnya, dalam hal ini tikus yang sebelumnya itu sudah terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Darah tikus yang mengandung bakteri yang dihisap oleh kutu ini selanjutnya akan sampai ke saluran pencernaan, yaitu di proventriculus kutu tikus atau Xenopsila ceopsis. Kemudian bila pinjal menggigit hewan pengerat yang sudah terinfeksi, maka akan berkembang biak dalam usus itu dan dibantu koagulasi yang menyumbat proventriculusnya sehingga tidak ada makanan yang dapat adekuat. Kemudian Yersinia pestis juga dapat dengan cepat mencapai kelenjar getah bening dan terjadi radang hemoragik yang hebat dan kelenjar getah bening yang membesar yang dapat menyebabkan nekrosis. Kemudian meskipun invasinya itu dapat berhenti di situ, tapi bakteri Yersinia pestis ini sering mencapai ke aliran darah dan tersebar luas. Itu patofisiologi dari penyakit pes.
Selanjutnya, kita masuk pada data epidemiologis. Menurut laporan ini Center for Disease Control and Prevention atau CDC, penyakit ini telah membunuh berjuta manusia di Eropa pada abad pertengahan, dan pada tahun 1924 sampai 1925 terjadi outbreak di Los Angeles, US. Epidemi pes ini telah terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, dan paling banyak kasus Afrika sejak tahun 1990. Sedangkan di Indonesia sendiri sebelum tahun 1987, daerah fokus pes ini ada dua, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun kasus pes pada manusia ditemukan terakhir pada tahun 1970, namun pada tahun 1972 di Boyolali, Jawa Tengah masih ditemukan ini bakteri Yersinia pestis pada tikus ini R. exulens. Kemudian setelah beberapa tahun tidak dilaporkan adanya pes lagi, tiba-tiba terjadi wabah di Jawa Timur yang mengakibatkan 21 orang meninggal dari 48 penderita pes, yaitu pada tahun 1987. Jadi di Indonesia ini terdapat 3 kabupaten yang menjadi daerah fokus pes, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan juga Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, kita masuk pada rantai penularan penyakit pes. Penularan lewat gigitan kutu tikus atau kontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh hewan yang terkena pes. Penyebaran secara hematogen, yaitu lewat aliran darah, juga dapat memberikan gejala yang jelas pada paru-paru. Ini berupa pneumonia sekunder jika menyebar sampai paru-paru. Hal inilah yang menjelaskan kenapa penyakit ini sampar atau pes ini dapat juga menyebar secara aerogen atau lewat udara melalui droplet yang infeksius. Pada kulit tempat gigitan pinjal atau kutu dapat timbul papula atau penjolan kecil padat, kemudian pustula yang berisi cairan pus atau nanah, habis itu karbunkel, sekumpulan bisul, atau tidak menunjukkan reaksi jaringan setempat sama sekali. Nah, penyebaran di daerah kulit dapat menimbulkan petekia atau bercak merah dalam yang merupakan ini pendarahan kecil di bawah kulit. Nah, kemudian juga gejala berikut itu ada vaskulitis, itu radang pembuluh darah dan perdarahan yang disebabkan trombositopenia atau trombosit rendah sampai delirium. Selanjutnya, kita masuk pada faktor risiko. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit pes. Yang pertama itu tinggal di daerah padat, kemudian memiliki sanitasi yang buruk, atau memiliki populasi ini hewan pengerat yang banyak, kemudian berpergian ke area yang ini sedang terjadi banyaknya pes, kemudian berkontak dengan hewan yang mati atau hewan yang sakit, kemudian beraktivitas di alam terbuka, kemudian seperti mendaki gunung atau berkemah, habis itu berprofesi sebagai dokter hewan atau perawat hewan. Jadi yang menangani hewan, itu faktor risiko dari penyakit pes. Selanjutnya kita masuk pada upaya pencegahan dan pengendalian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pes, yaitu memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu, kemudian membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat, kemudian membersihkan sisa makan yang dapat dikonsumsi oleh hewan pengerat, kemudian menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi, kemudian menggunakan pembasmi serangga jika sedang berada di daerah yang banyak hewan pengerat. Yang berikut itu memeriksa diri ke dokter sesegera mungkin jika tergigit kutu ketika wabah pes sedang merebak. Selanjutnya, kita masuk pada pengobatan penyakit pes. Metode pengobatan yang dilakukan oleh dokter adalah pemberian antibiotik dosis kuat seperti ciprofloxacin, kemudian chloramphenicol, kemudian gentamisin, doxycycline, levofloxacin, kemudian moxifloxacin. Nah, selain obat-obatan di atas itu, pasien juga akan diberikan cairan melalui infus dan bantuan oksigen. Khusus pada pasien yang mengidap pneumonia plague, itu isolasi perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Terima kasih.